Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Yang terhormat Bapak Kiai Mas Erwan Al-Husaini selaku RCO 8 Surabaya dan seluruh jajaran BSI Region 8 Surabaya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kurma kajian seputar Ramadan Region 8 BSI Surabaya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan adanya beliau kita bisa belajar mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita bisa mengetahui dan mendalami bagaimana keindahan Al-Qur'an yang beliau bawa sehingga sampai saat ini. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah, yang insan BSI yang dimuliakan oleh Allah, Region 8 Surabaya. Alhamdulillah, kali ini tiba saatnya kembali kepada kajian kurma, yaitu kajian seputar Ramadan, yang alhamdulillah pada saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita HM Haji Muhammad Muhaimin Nur SPD MPDI. Profil beliau salah satunya sebagai Komisi Bidang Hukum Kemenak Surabaya MUI. Beliau adalah Ketua Bidang Hukum MUI Kota Surabaya. Beliau juga sebagai pengasuh pesantren Nurul Quran, pesantren Tahfidz Kota Surabaya, dan beliau juga aktif sebagai bidang pengurus LDNU Surabaya, dan beliau juga aktif di IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Kota Surabaya. Beliau adalah Haji Muhammad Muhaimin Nur SPDE dan MPDE. Baik, insan BSI Region 8 Surabaya yang dimuliakan Allah. Sebelum ke langsung nanti materinya kali ini kurma kajian seputar Ramadan bertema fikih zakat, yang mana ini pas sekali materinya Ustadz, karena kita sekarang bulan Ramadan, juga ada yang bilang bulan rahmah, bulan maghfirah, juga bulan zakat sebenarnya Ustadz. Namun sebelum disampaikan materi ini, seperti biasa di Region 8 Surabaya ada program One Day 1000, yang mana ini menjadi kebiasaan kita di Region 8 Surabaya Ustaz, bahwa kita membiasakan setiap hari sedekah 1000 minimal Ustaz. Dan insan BSI yang dirahmati oleh Allah, mari kita biasakan setiap hari mulai kajian kurma ini dengan donasi One Day 1000 bisa melalui scan kris atau ke rekening yang ada di sebelah saya ini. Bisa scan kris atau bisa langsung transfer ke 7773889998 atas nama Yayasan BSMU Euro 6. Berikut krisnya bisa langsung di scan atau ditransfer ke nomor yang tadi. Dalam rangka kita di bulan Ramadan ini, One Day 1000 dapat diikuti oleh insan BSI di bawah Region 8 Surabaya. Mari kita scan bersama. Ini krisnya. Kita tampilkan dulu krisnya sampai mungkin berapa detik.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Wadewa Tansen sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan donasi dari Bapak Ibu Insan BSI Region 8 Surabaya senantiasa diberkahi dan diterima oleh Allah sehingga menjadikan kita menambah kualitas ibadah spiritual kita dan menambah kualitas ibadah sosial kita, sehingga dengan donasi Dewan Tausen dapat bermanfaat untuk orang-orang duafa yang membutuhkan. Baik, tibalah kiranya pada kajian kurma, kajian seputar Ramadan yang alhamdulillah mulai tadi sudah nunggu Ustadz HM Muhaimin Nur. Kepada yang terhormat dipersilakan. Silakan Ustadz dengan tema fikih zakat. Makasih Mas Jen. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana lisa'ir syuhuri sayyida wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa shifaa'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu mubasysyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'da. Yang kami hormati segenap pimpinan Insan BSI Region 8 Surabaya, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, selalu ditolong oleh Allah, sehat lahir batin. Seluruh insan BSI Region 8 Surabaya yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan pembagi waktu Mas Zen yang mudah-mudahan juga selalu sehat. Mas Zen ya. Terima kasih, amin. Berkah selalu ya. Amin Ustaz. Mari tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di kesempatan ini kita masih bisa diberikan kesempatan bertemu sekaligus juga thalabul ilmi dalam rangka membahas tentang fikih zakat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Barokah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari juga senantiasa kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk keluarga kita senantiasa bisa selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, yang mana hanya dengan mengikuti beliaulah kehidupan kita bisa selamat dunia, selamat akhirat, dan kelak termasuk umatnya yang berhak mendapat syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insan BSI Region 8 yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang pengajian fikih zakat. Fikih zakat Ustaz ya? Ya, fikih zakat. Sebelum kita bahas secara panjang lebar bagaimana zakat, kemudian hukum-hukumnya, berikut ketentuan dan juga syarat-syaratnya, mari kita fahami lagi tentang semangat zakat. Karena kadang-kadang ada di masyarakat itu orang yang memberi zakat merasa dirinya itu orang kaya, orang yang bisa menolong, gitu ya. Ini sebenarnya ya kurang gitu, karena ada unsur kesombongan. Padahal sebenarnya antara si kaya dan miskin ini saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Iya. Karena orang kaya ketika dia sudah ada nisab sampai pada haul, ketika tidak memberikan zakat pada yang berhak, dia ancamannya jelas, neraka. Di dunianya tidak akan neraka itu. Maka dengan dia melakukan zakat sebenarnya dikasihkan pada orang yang memang mustahik zakat itu ya, yang berhak itu sebenarnya ditolong malah itu ya. Itu sebenarnya si mustahik ini menolong yang iya, yang wajib gitu. zakat tadi sebenarnya. Iya. Maka jangan sampai apa itu terlalu
salah dalam persepsi zakat ini. Kalau sudah ngasih zakat, merasa dirinya orang kaya bisa menolong, enggak itu. Jadi maka ini Ustaz, kayaknya iya betul. merasa menolong padahal dia yang ditolong oleh si miskin. Iya betul. Maka kadang-kadang ada ngapunten terutama panitia zakat itu ya, kadang-kadang menampilkan daripada orang yang miskin pakaiannya lusuh itu, barang siapa berzakat ngasih sedekah maka surganya Allah itu namanya eksploitasi. Oh gitu Ustaz ya. Padahal kita wajibnya kan menutup aib orang gitu ya, seperti itu. Harusnya sekarang harus mulai dirubah, jangan menampilkan yang jelek-jelek seperti itu kalau bisa itu ya. Jadi tampilkanlah keberhasilan zakat yang sudah dikelola oleh lembaga zakat. Ini loh yang sudah ditolong berhasil jadi pengusaha. Punya usaha ini sudah sukses jadi ini. Jadi sang mustahik zakat sudah menjadi muzaki. Ini insya Allah semangat itu. Iya. Sekarang banyak kan gitu Ustaz. Iya. Ditampilkan supaya dibantu. Betul. Kalau yai saya itu harus dirubah seperti itu. Jadi itu namanya eksploitasi orang susah itu ya. Wis susah ditampilkan susahnya. Bagaimana hatinya nggak sakit itu ya. Dipajang di poster-poster itu ditampilkan. Masya Allah. Ini banyak di pinggir jalan itu. Iya. Kalau ada niatan gini Ustaz dalam rangka syiar supaya orang tergerak membantu, itu iya, boleh nggak alasan kayak gitu? Bagus saja. Cuma tadi itu tampilannya sekarang dirubah. Ini keberhasilan kami. Itu ya. Oh iya Ustaz. Kasihan mereka ya. Iya. Ya Allah. Jadi semangatnya sebenarnya adalah persamaan di hadapan Allah sebenarnya ya. Jadi sama-sama saling membutuhkan antara si kaya dan si miskin. Si miskin mustahik tadi Ustaz. Iya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu bukan hartanya, pangkatnya, jabatannya, gantengnya, cantiknya, bukan. Tapi adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka ada satu keterangan dari Syekh Al-Mutawalli, itu ya. Sebenarnya banyak di satu daerah orang miskin itu tergantung dari orang kaya itu mau mengeluarkan zakat atau tidak. Berarti kalau masih ada banyak orang miskin di satu daerah, berarti orang kayanya itu enggan atau pelit mengeluarkan zakat. Bisa sebagai tolak ukur itu. Tolak ukur. Sebenarnya Allah itu orang kayanya pelit berarti. Pelit berarti. Allah menciptakan segala sesuatu pasti seimbang. Ada orang miskin, ada orang kaya. Iya. Saling membutuhkan ini. Betul. Orang kok jadi bos semua, nggak ada yang jadi pembantu, ya repot juga. Repot juga. Kaya semua, itu siapa yang bantu orang kaya dari itu? Orang bisa jadi kaya karena ada pembantunya. Betul. Pimpinan nggak ada karyawannya gimana kira-kira? Iya, nggak ada pimpinan juga. Ustadz ceramah nggak ada orang yang dengar, gimana kira-kira? Jadi sebenarnya saling itu Ustaz ya, saling membutuhkan. Seperti itu sungguh luar biasa. Jadi semangat zakat itu seperti itu. Jadi saling membutuhkan, saling tolong menolong dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu ayat itu ada keterangan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ilina wal mahrum. Dan di harta orang-orang kaya itu ada hak-hak yang sudah diketahui, baik bagi peminta-minta maupun orang yang memang nggak mampu tapi nggak mau minta. Jadi artinya itu hartanya orang miskin dititipkan ke orang kaya. Dititipkan Ustaz. Ini Allah yang dawuh itu. Jangan merasa saya kaya. Ini kerja keras saya. Hati-hati kayak Qarun nanti. Ditenggelamkan oleh Allah dengan hartanya itu. Na'udzubillah min dzalik itu. Jadi pada setiap harta orang kaya ini sebenarnya ada hak orang miskin ya. Dan yang berhak itu. Harusnya nggak perlu diminta, disalurkan gitu seperti itu. Tapi faktanya sekarang banyak yang perlu ditarik dulu, ayo zakatnya. Itu gimana itu? Iya, ya itulah namanya manusia. Oh iya. Maka sempat saya baca itu ada ayat wa dirotil anfususyuh. Memang sudah dihadirkan dalam penciptaan manusia itu, dawuhnya Allah selalu punya rasa pelit, rasa iman. Itu. Padahal kalau dia itu menjadi orang yang loman, justru dengan harta yang disedekahkan, dizakatkan itu hidupnya tambah berkah. Jadi kalau harta dizakatkan, hidupnya tambah berkah. Tambah berkah. Masya Allah.
Ada satu riwayat yang sangat menarik ya, ini patut kita contoh. Satu saat Kanjeng Nabi itu dikasih hadiah makanan oleh sahabat. Karena Kanjeng Nabi kan nggak menerima zakat ya, nggak boleh itu menerima zakat gitu atau sedekah, tapi hadiah. Kasih roti satu potong. Datang sahabat satu dipotong jadi dua. Sahabat Abu Bakar. Datang lagi sahabat Umar dipotong jadi 3. Datang lagi sahabat Utsman dipotong jadi 4. Terus sampai ada 10 sahabat, satu potong roti dijadikan 10. Dan ternyata apa? Cukup dimakan. Orang 10 dan kenyang. Satu potong tadi dibagi-bagi cukup. Bagi 10 cukup. Itu menunjukkan gimana? Apa maknanya? Kanjeng Nabi orangnya sangat ikhlas. Husnudzon pada Allah, husnudzon pada siapapun ya berkah. Berkah Ustaz ya. Lah kalau kita belum orang datang sudah suudzon dulu. Wah, saya cuma punya segini. Ini datang pasti minta-minta. Aku berkurang di harta saya, berkurang teman itu. Seperti itu. Karena sudah sudah ada minta-minta itu berkurang. Gitu. Ada suudzon pada orang lain. Masya Allah. Sudah ada rasa pelit duluan itu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau harta dizakati harusnya nggak perlu diminta karena sudah memang haknya betul. si fakir ini Ustaz. Iya. Oke baik, kalau berbicara tentang zakat Ustaz, kan kadang ada banyak macam zakat Iya. atau hukum-hukumnya sebenarnya gimana Ustaz? Ya nanti insya Allah akan kita kaji ini ya. Setelah ini Ustaz ya. Iya. Kita next Ustaz ya. Ya, ini dulu. Oh, ini. Ini dulu Baik. hukumnya ini. Yang tadi hukum Oh sebelumnya dari Ustaz. awal sebelumnya. Baik ini. Baik ya, kembali lagi kepada tadi semangat untuk zakat tadi ya sekali lagi bukan kok ini eksploitasi pada orang nggak mampu bukan. Ya, jadi betul. saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Dan kalau itu betul ikhlas, insya Allah dengan itu tambah berkah hidupnya, berkah rezekinya. Tambah berkah. Bahkan si miskin ini juga membantu supaya Sebenarnya seperti itu. membantu si kaya supaya hartanya bersih. Ada mungkin seperti itu Ustaz ya. Iya betul. Kalau nggak ada ini nggak ada, dia nggak disalurkan, Iya. ancamannya Neraka. Masya Allah. Dan hartanya nggak berkah. Nah, kan. Bisa jadi bencana untuk dirinya. Itu seperti itu. Baik. Baik, ya menginjak pada hukum zakat ini. Dalam Al-Quran sebenarnya banyak sekali ya ayat-ayat yang menerangkan masalah zakat. Gitu. Bahkan kata-kata zakat ini kurang lebih oleh Allah disebutkan dalam Quran 32 kali. 32 kali dalam banyak sekali Ustaz. Ya, yang 2 ini umum sifatnya, tidak khusus ke zakat, umum, bersih artinya. Wa hananam min ladunna wa zakah. Nah, itu ada di surah Maryam itu ya. Ada lagi apa itu? Wa aradna aydulahuma rabbuhuma khairum minhu zakata rahmah. Itu dalam surah Al-Kahfi. Itu menginginkan agar diberikan anak yang bersih, Bersih, itu yang bersih hatinya, bersih pikirannya itu. Di surat Jadi Maryam orang sama yang surat saleh, Kahfi Ustaz ya. surat Kahfi. Nah, kalau yang lain-lain itu ada 30 apa itu ayat yang disebutkan berurutan, ada juga yang langsung berurutan dan bergandengan. Masalah sholat dan zakat. Oh. Itu. Jadi gandengan antara zakat dan Iya, sholat nih Ustaz ya. zakat dan sholat. Mari kita coba di dalam dibuka dalam surah Al-Baqarah 277. Al-Baqarah 277. Nah, bisa dibuka bersama ya bagi insan BSI di Region 8 Surabaya kalau mau buka Al-Qur'annya yang langsung menjelaskan zakat. Sekali-kali dibuka ya Al-Qur'annya. Ayat 277. 277 berkenaan tentang zakat. Ya. Baik, bisa A'udzu dibuka. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita ikuti itu kan sebenarnya mengeluarkan ya, bukan diminta tadi ya. Iya, sebenarnya iya. seperti itu sebenarnya. Jadi mengeluarkan, mengeluarkan. Iya, itu. Jadi tugas sebenarnya Ustaz ya. Sebenarnya gitu. Iya. Tidak harus endi. Itu. Iya. Tadi itu kembali lagi pada wa uhdiratil anfususyuh. Manusia itu memang oleh Allah diciptakan punya sifat
pelit, pelit. kikir. Nah, Iya, itu. iya, Ustaz. Tapi kalau nggak gitu kan nggak ada lembaga ambil zakat ya nanti. Betul, yang edukasi gitu, Ustaz, ya. Betul, itu. Semua pasti ada hikmahnya itu ya, seperti itu. Amin, amin. Jadi membayar zakat, ya, menunaikan zakat bagi mereka pahala yang besar di sisi Tuhannya. Nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa khawatir. Nah ini. Jadi antara sholat dan zakat ini beriringan. Ya, itu berarti menunjukkan begitu pentingnya daripada zakat ini. Nah, diterangkan dalam hadis juga begitu, termasuk ini bunyal Islamu ala khamsin, katakan Nabi Muhammad SAW. Jadi agama Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Di antaranya adalah salah satunya zakat. Nah, oleh karena itu maka zakat ini adalah satu kewajiban yang sangat pokok yang harus ditegakkan dalam syariat Islam. Karena tadi merupakan pondasi kokoh itu. tidaknya Islam, Qur'annya ada, hadisnya ada, bahkan seluruh ulama ijma itu sudah tentang wajibnya zakat. Walaupun nanti mungkin dalam segi takarannya atau apa itu masih ada khilafiyah lah gitu. Iya. Ini nanti menarik ya, Ustaz. Iya. Harta apa yang perlu dizakati, takarannya berapa, ini perlu nanti kita. Iya. Tapi zakat itu sendiri adalah wajib fardu ain atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti halnya sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten. Nah, jadi dasarnya langsung Al-Quran. Itu dikuatkan dengan hadis, ya, ijma ulama. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, sekaligus juga merupakan amal sosial kemasyarakatan. Amal sosial ini. Iya, maka orang itu nggak melulu hanya sholat saja, tapi wedit, ya, pelit, ya, belum, gitu ya. Iya. Jadi ya sholat juga sosialnya bagus. Itulah yang dicontohkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi itu kalau punya harta itu digambarkan dalam kitab Sahih Bukhari itu bagaikan angin yang berhembus. Jadi nggak pakai lama. Kalau punya harta bagaikan angin yang berhembus. Maksudnya gimana ya, Ustaz? Nggak pakai lama untuk disedekahkan. Oh, kalau Nabi Ustaz ya perlu kita contoh ya. Iya. Perlu belajar untuk contoh. Misalkan beliau pakai sorban. Ada sahabat yang membutuhkan sorbannya bagus hanya Nabi, langsung kasih sama Kanjeng Nabi. Itu saja. Tadi itu yang roti itu kasih pada sahabat. Langsung. Nabi juga butuh sebenarnya. Butuh sebenarnya. Tapi karena ada yang butuh lagi, lebih butuh lagi di Subhanallah. Ya itu. Jadi amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat dan manusia. Karena memang kalau zaman dulu mungkin kayak zakat-zakat, deposito, tabungan kan belum ada ya. Nah, kalau dulu baru nanti ada, perkembangan berikutnya nanti dibahas oleh ulama seperti itu. Nah ini ya berikutnya yang tadi panjenengan singgung. Ini yang perlu tentang macam-macam zakat itu ya, betul. Jadi zakat itu para ulama memberikan keterangan dalam kitab-kitab literatur fikih itu ya. Ada 2 macam, ada zakat fitrah yaitu zakat jiwa, yang kedua adalah zakat mal. Nah, intinya seperti itu. Intinya 2 ini aja, Ustaz. 2 ini aja. Nah, tapi kayak banyak macam-macam. Iya, itu betul. Lah untuk zakat fitrah atau jiwa ini adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Nah, ini ada kaitannya dengan Ramadan, zakat fitrah. Itu. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah lebih mengacu kepada manusianya itu sendiri. Jadi kalau zakat fitrah lebih kepada manusianya, zakat itu jiwanya, itu jiwanya itu. Maka dalam satu keterangan para ulama menerangkan kenapa kok dinamakan zakat fitrah. Karena ketika orang puasa itu Kanjeng Nabi menjelaskan syahrul ramadhana qad farada siyama. Jadi ketika datang bulan Ramadan itu Allah Ta'ala mewajibkan berpuasa. Wasanantu qiyamah, dan dianjurkan untuk menghidupkan bulan-bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Siangnya puasa, zikir, baca Quran, diikuti malamnya, kemudian tarawih itu ya, juga baca Quran, juga iktikaf, juga mungkin qiyamul lail, nah itu ya, juga sedekah, itu dihidupkan dengan berbagai macam ketaatan. Lah nanti kalau bisa seperti itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuh.
Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah, yakin falah dari Allah, maka kata Nabi seolah-olah dia itu keluar dari dosanya seolah-olah seperti bayi yang baru lahir. Yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis lain disebut fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, yaitu. Maka dinamakan apa? Zakat fitrah. Itu. Jadi kayak bayi yang baru lahir, itu berhubungan dengan jiwa. Jadi ini berkaitan dengan masalah Ramadan. Iya. Jadi ada beberapa ketentuan. Jadi orang itu masih mendapati akhir Ramadan sampai tenggelamnya matahari. Nah, itu ya. Tenggelamnya matahari dia masih mendapati akhir Ramadan itu mau ke hari raya. Berarti dia sudah wajib daripada zakat fitrah. Zakat fitrah. Termasuk meskipun baru lahir, Ustaz. Iya, meskipun bayi itu. Masih menangi daripada akhir Ramadan itu. Sebelum matahari tenggelam. Gitu. Jadi semuanya besok ini Lebaran Idul Fitri. Dan ada hari ini lahir anak ini. Ini wajib zakat fitrah? Belum. Nah, jadi masih menangi sore daripada Ramadan. Iya. Jadi kalau sudah malam fitri berarti dia sudah nggak menangi daripada Ramadan. Ya, kan sudah fitri, sudah Idul Fitri, itu sudah malam Idul Fitri. Jadi yang masih menangi Ramadan. Termasuk juga orang yang wafat sebelum ketika hari terakhir Ramadan tapi belum masuk daripada Idul Fitri, belum tenggelam ya mataharinya. Itu juga belum wajib. Belum wajib, Ustaz ya. Tapi kalau sudah masuk ke Idul Fitrinya, menangi yang terakhir Ramadan itu, nah ini sudah wajib. Tapi kan zakat fitrah itu harus di bulan Ramadannya, Ustaz? Harus bulan Ramadannya. Jadi ada waktu nanti waktu mubah, ada waktu sunnah dan itu waktu wajib. Itu. Nah, jadi dimubahkan, ini diperbolehkan membayar zakat itu mulai daripada awal Ramadan. Kadang-kadang kan mungkin dari awal Ramadan sudah boleh, Ustaz, ya? Boleh, sudah boleh. Ada yang mudik itu ya. Ada yang mudik itu boleh untuk disegerakan. Takutnya nanti ketika macet nggak sempat bayar zakat fitrah. Kalau kok habis hari raya baru sampai rumah baru bayar. Ini menurut Imam Syafi'i tidak termasuk zakat fitrah. Itu tumak sodakoh itu akhirnya. Jadi zakat fitrah itu harusnya disegerakan. Disegerakan, baiknya seperti itu. Jadi ada waktu mubah, ada waktu sunnah dan waktu wajib itu. Tapi ada gini sekarang, Ustaz. Kan zakat fitrah ada yang bilang harus pakai beras. Boleh pakai uang. Dan kadang kalau bayar ke lembaga zakat pakai uang, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Iya, baik. Jadi memang ada beberapa perbedaan dari ulama. Jadi kalau Imam Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali, ini sepakat harus makanan pokok. Lihat zaman Nabi kurma atau gandum. So'an, jadi satu sok. Jadi satu sok. Kenapa kok nanti beratnya bisa berbeda-beda? Karena memang ulama menjelaskan tergantung daripada kadar air, kering atau tidaknya daripada bahan makanan itu. Kurma kan ada kurma yang masih agak basah, ada yang sudah kering, ada yang kering, ada yang baru. Sehingga ada perbedaan tentang beratnya. Ada 2,5 kilo itu kalau dikonversi ke beras ya. Kemudian ada yang 2,8, ada yang 2,6, bahkan sampai 3 kilo. Dikenakan 3 kilo. Gitu. Lah ada ulama kayak Imam Hanafi, jadi semuanya Imam Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali sepakat harus makanan pokok. Harus makanan pokok. Makanya kan kadang-kadang kalau ulama yang berhati-hati itu menyiapkan daripada beras. Jadi mungkin ada toko-toko lontong ya di sekitar masjid itu bekerja sama untuk menyiapkan berasnya. Gitu. Jadi nanti daripada uang mungkin bisa dibelikan beras dan nanti diserahkan ke amil itu yang sudah resmi lah itu ya. Amil yang sudah resmi. Sudah resmi. Karena kalau belum resmi ini kalau dalam ketentuan fikih masih belum bisa. Gitu. Oh iya, ini menarik, Ustaz. Ada gini, Ustaz, kadang kita ketika edukasi untuk zakat itu kadang usaha mau bayar sendiri ke masjid. Usaha bayar sendiri ke tetangga. Itu lebih afdal mana, Ustaz? Bayar sendiri atau ke amil? Baik. Ini sudah agak mendalam ini. Oh gitu. Soalnya mumpung zakat fitrah ya. Iya, baik. Tadi kan masih Imam Syafi'i ya, tadi Imam Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali. Kalau yang Imam Hanafi itu memperbolehkan untuk dikonversi dengan uang. Imam Malik Ustaz ya. Imam Hanafi. Boleh. Tapi harus yang seharga dengan so'an tadi itu. Nah, kalau kita dikonversi ke
beras, Beras. ke makanan pokok itu. Ini yang nggak boleh. Harusnya Itu dikonversi namanya ke talfik. Ya, jadi talfik mencampur adukan daripada madhab gitu. Baik, baik. Jadi kalau mau ke uang niru Imam Hanafi harus ngikuti daripada so'an. Berapa ukurannya? 3,8 liter. 3,8 liter Ustaz ya. Itu pun harus ada yang mengatakan kurma. Itu. Atau tadi senilai gandum. kurma. Kalau gandum yang kering mungkin bisa separuhnya. Di 3,8 kurma. Jadi bukan 2,5 kilo itu sebenarnya, itu kalau mau kita kaji dalam fikih itu. Jadi kalau yang 2,5 kilo berarti dikonversi ke makanan pokok tapi yang nggak ngikuti zaman Kanjeng Nabi gitu loh. Jadi zaman kita berarti. Beras yang gitu. Maka Imam Syafi'i selamatnya ya kalau ingin ke makanan pokok ya makanan pokok aja itu, jangan uang. Jangan gitu. uang. Kadang Maka, sekarang nggak mau ribut Ustaz. Kadang ambil harus bisa mensiasati tadi itu kerjasama dengan itu kerjasama dengan toko lontong toko lontong sekitarnya untuk menyediakan atau menyiapkan daripada beras tadi itu. Tapi nilainya sama dengan 3,8. Betul. Kalau dibelikan beras kan langsung nggak senilai itu. Tapi kalau mau bayar uang, tetap ngotot. Pokoknya saya mau bayar uang. Nah, itu berarti harus bayar senilai dengan 3,8 liter dari kurma itu. Dari kurma berarti berapa Ustaz? Iya. 50.000 lebih. Betul, lebih. Tinggal kurmanya. Kurma ajwa itu 1 kilo bisa 50 real. Masya Allah. 150.000. Kadang kan ada Ustaz. Zakat fitrah ada yang macam-macam di lembaga kadang ada yang 35.000, ada yang 50, kalawasna sempat 5, ada yang 50. Jadi memang menyesuaikan harga itu tadi Ustaz. Jadi tadi itu, jadi nanti ambilnya tadi itu lebih baik menyiapkan daripada Ustaz. apa itu beras lah itu untuk dikonversi kepada beras tadi itu. Baik. Mempermudah itu. Mempermudah. Memang orang sekarang nggak mau ribet itu ya. Sudah mau zakat aja sudah alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah. Dari ambil ya gitu. Tapi hukumnya ya seperti itu dalam fikih itu. Ya baik Ustaz. Okay. Kalau ini zakat mal ini gimana Ustaz ini? Untuk zakat mal baik. Jadi itu yang zakat fitrah ya. Jadi ada kaitannya dengan Ramadan. Kemudian zakat mal ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan Ramadan sebenarnya. Oh begitu. Maka banyak jamaah yang tanya itu kenapa sih Pak Ustadz yang zakat itu kok banyak yang Ramadan mengeluarkannya itu. Iya mungkin keutamaannya atau gimana? Nah itu betul kata jenengan tadi. Memang Ramadan kan bulan yang istimewa itu. Maka banyak orang itu ingin beramal ketika Ramadan. Padahal kalau zakat mal tidak harus Ramadan. Tidak harus Ramadan. Syaratnya itu cuma apa? Haul nisab. Haul nisab. Iya. Maksudnya kalau haulnya misalkan sebelum Ramadan kok terus ditunda sampai Ramadan mati duluan gimana kira-kira? Itu kasihan kan ini ada tanggung jawabnya tadi di hadapan Allah. Berat itu. Padahal harusnya sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Jadi kalau sudah mencapai nisab dan haul insan BSI izin 8. Tapi kembali lagi kepada hati masing-masing lah itu ya. Itu seperti itu. Jadi kalau memang itu sudah kewajiban, sudah waktunya ya keluarkan. Nanti Allah yang menilai seperti itu. Jadi kalau sudah waktunya ya disegerakan aja. Segerakan. Waktunya zakat ya nggak perlu nunggu Ramadan. Betul. Masya Allah. Maka ada satu kisah itu. Imam Malik ini termasuk orang yang tidak mau menunda-nunda kebaikan. Satu saat beliau mau ke toilet, minta tolong kepada santrinya membawakan barang-barang. Tiba-tiba ada orang minta-minta itu. Padahal sudah kebelet ya bahasanya apa kebelet itu? Ya kesusu lah. Ya tergesa sudah itu. Tapi beliau sempatkan untuk mengambil uang ke santrinya itu dikasihkan. Kata santrinya, kenapa kok jenengan nggak pipis dulu aja, buang air dulu baru nanti jenengan kasih. Itu. Saya takut sebelum saya nanti memberikan kepada yang berhak ini, peminta-minta ini kasihan, saya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala nyawa saya. Itu ulama dulu sampai seperti itu. Saking tidak mau nunda-nunda. Berhati-hati untuk bersedekah termasuk zakat itu, untuk beramal balik secara umum itu, untuk beramal soleh itu. Maka jangan suka menunda amal soleh itu. Jangan suka menunda amal soleh, terutama tadi zakat tadi Ustaz ya. Iya. Segera dibayarkan. Itu. Jadi zakat harta itu diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, zakat mal lebih menitik beratkan kepada hartanya, bukan pemiliknya. Gitu. Jadi kalau zakat fitrah itu lebih kepada badan orangnya, tapi kalau mal itu lebih pada hartanya. Walaupun nanti manfaatnya juga sama sebenarnya, baik pada orangnya maupun juga hartanya.
Karena kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 103 itu ya. 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Nah, itu kan. Jadi ambillah zakat sebagai apa? Pembersih daripada harta dan menyucikan jiwa. Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya. Membersih dan menyucikan jiwa. Iya. Lu kenapa kok jiwa ini butuh disucikan? Karena jiwa manusia itu sudah sibuk dengan dunia. Iya. Dengan kesibukan dunia itu ya, wis dengan segala macam tetek bengeknya itu ya, sehingga dia kadang-kadang lupa sama haknya kepada Allah, apa kewajibannya kepada Allah, lupa kepada hak Allah, lupa kepada hak orang lain yang membutuhkan gitu. Iya. Termasuk juga seperti orang berkorban ya gitu. Itu sebenarnya kan juga mengingatkan orang itu jangan terlalu mencintai dunia. Jangan terlalu mencintai. Oh itu bukan milik kita, cuma titipan kok itu. Titipan itu aja. milik Allah. Ibaratnya orang parkir itu kan nggak punya itu ya. Yang parkir mobil bagus ya diterima, mobilnya nggak bagus juga diterima. Tapi nanti yang pemilik itu minta ya harus dikasihkan. Nggak boleh kok, walaupun itu mobil Alphard bagus jangan diambil, nggak bisa. Yang punya ini Allah itu ya. Maka ada satu nasihat yang sangat baik. Harta yang kita makan akan keluar jadi kotoran. Harta yang kita simpan kalau mati sewaktu-waktu ditinggalkan. Jadi rebutan juga kan? Nah, seperti itu. Ditinggal jadi deposito, ya gitu. Ditinggal jadi tabungan. Kita mati nggak dibawa itu semua. Ditinggal semua. Itu bahkan tadi itu bisa jadi rebutan. Tapi yang harta disedekahkan, dikeluarkan zakatnya, digunakan untuk ibadah, fisabilillah, menegakkan agama Allah, itu yang menemani sang pemiliknya. Masya Allah. Siapa bilang harta nggak bisa dibawa mati? Bisa, titipkan ke lembaga amil zakat. Fakir miskin. Ya, fakir miskin, sedekahkan ke orang-orang yang berhak. Jadi harta bisa dibawa mati? Bisa. Masya Allah. Caranya tadi itu. Oh jadi disimpan ya gak digawa. Itu. Tapi kalau disedekahkan, dikeluarkan, itu yang dibawa. Masya Allah. Nah, jadi zakat sebenarnya sebagai investasi akhirat kita. Itu. Nah, itu ya terkait dengan apa itu zakat harta. Iya, zakat harta. Tadi macam-macamnya banyak sekali itu. Ini Ustaz ya. Ya itu. Jadi awal-awal itu ada yang wajib zakat emas dan perak. Zaman Nabi adanya itu. Emas dan perak. Itu. Kemudian perdagangan, perusahaan, ini zaman sekarang ya. Hasil pertanian, zaman Nabi juga ada, sudah perkebunan, perikanan, pertambangan, ini berikutnya baru ditemukan. Kemudian peternakan, pendapatan dan jasa, ini termasuk gaji. Jangan lupa ya. Pendapatan pegawai-pegawai itu kalau sudah nanti nisab, haul. Tapi untuk gaji itu ada yang menghukumi dikiaskan dengan pertanian. Pertanian. Jadi sekali panen langsung. Sekali dapat tunaikan. Itu. Ada juga yang dengan emas itu. Jadi setahun sekali. Setahun gitu. haul tadi Ustaz ya. Itu. Tapi lebih utama gimana Ustaz? Apakah setiap kali dapat gaji kita tunaikan zakatnya atau nunggu? Kalau ulama kontemporer utama langsung. Langsung. Gitu, karena kalau nunggu banyak kemudian baru dikeluarkan, hati tadi itu manusia, peliknya timbul nanti. Kalau sudah banyak, dikumpulkan 1 miliar, berapa zakatnya? 2,5%, 25 juta. Wah, ini dapat fiction ini. Nah, nggak jadi zakat akhirnya itu. Jadi sebaiknya setiap kali dapat. Setiap kali dapat Ustaz ya. Kayak mungkin dapat THR, ya langsung. Dapat bonus, jadi sekali dapat langsung. Sebaiknya seperti itu. Seperti itu. Masya Allah. Itu termasuk rikas ini harta terpendam ya, temuan itu. Itu juga ada nanti kewajiban zakat gitu. Next Ustaz, baik. Ya. Ini macam-macam Ustaz ya. Nah, ini harta yang perlu dizakati apa aja yang mungkin ya. Baik. Ya ini termasuk zakat kekayaan atau harta yang wajib dizakati. Tentunya ya harus miliknya. Milik sendiri Ustaz ya. Sendiri. Malah masih milik tetangga ini zakat. Enak panggone dia. Kemudian hartanya juga berkembang itu. Kemudian cukup nisab. Jadi masing-masing nisab itu seperti emas itu. Memang saya baca di beberapa literatur itu ada yang 85 gram. Ya, 85 gram. Kemudian ada yang 93 gram itu ada. Oh, ada 9. Cuma rata-rata yang saya lihat di lembaga-lembaga ambil zakat ambil yang 85 gram masih itu. Jadi kalau punya emas nggak dipakai, disimpan atau perhiasan tapi disimpan nggak dipakai. Itu ya selama 1 tahun maka sudah wajib zakatnya sampai nisab 85 gram. 85 gram. Itu sudah wajib zakatnya.
beli perhiasan Taruh. 1 kilo, nah, itu ya, misalkan itu, kemudian ditaruh nggak dipakai, atau misalkan mau dipakai semua, ini gimana? Nah itu namanya molitiki, memang Gitu, Ustaz, ya. iya, Jadi memang emas banyak dipakai semua ya Ustaz, supaya Iya. nggak kena zakat gitu. zakat ini termasuk sesuatu yang memang bisa di apa ya, dipolitiki itu ya, itu bisa jadi kalau orang memang sudah awalnya memang sudah pelit itu, nah itu Suka beli kayak gitu, banyak, Ustaz. nanti ketika mau membayar zakat dijual, nah itu ini nggak boleh kayak itu, Allah maha tahu seperti Tahu, itu. Ustaz, ya. Tapi yang masuk berkembang gimana Ustaz? Nah, berkembang ini berarti tidak berkurang itu. Oh, Jadi tidak kalau berkurang. berkurang Kayak emas kan nggak nggak mungkin sampai berkurang, nisab, Ustaz, ya? nah, itu kan berarti ya sudah nggak nyampe. Gitu. Iya, iya. Misalkan usaha bangkrut ya kan sudah nggak wajib, justru malah dia mustahik nanti. Mustahik. Gitu. Ini syarat Ustaz ya, syarat Heeh, kekayaan syaratnya. yang wajib disakati. Nggih. Salah satunya ya berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, Nah, ini khususnya untuk yang apa itu zakat fitrah. zakat fitrah. Jadi yang wajib itu ketika malam hari raya ada yang dimakan dan untuk esoknya untuk dia dan keluarganya. Nah, itu untuk zakat fitrah. Oh, itu untuk zakat fitrah gitu Ustaz. Seperti itu. Jadi setiap orang sebenarnya wajib zakat fitrah wajib asalkan zakat memenuhi tadi itu. Tadi, Nah, jadi ada yang dimakan di hari itu dan besoknya. Itu pas hari raya itu, malamnya dan besoknya untuk dia dan keluarga yang ditanggungnya. Jadi kalau dia sudah mendapatkan misalkan kadang satu orang mustahik itu kan mendapatkan beberapa bagian ya. Nah, kalau sudah ngumpul ini sudah apa itu dimakan untuk malam itu dan besoknya sudah bisa, berarti dia sudah ada kewajiban untuk membayar zakat juga. Masya Allah. Ini untuk zakat fitrah. Fitrah. Gitu. Seperti itu. Makanya kadang-kadang orang zakat fitrah itu bisa jadi zakatnya bisa kembali pada dirinya. Oh, itu Ustaz ya. Diberikan orang lain nanti kembali lagi. Itu sering terjadi di pondok biasanya itu. Di pondok itu zakatnya satu orang itu keliling biasanya, kembali ke orangnya yang pertama tadi itu. Pernah Tapi terjadi. sah juga, Ustaz? Ya sah, nggak apa-apa gitu. Dalam rangka tadi itu ibadah kepada Allah kan itu. Oleh karena itu kan keajaiban daripada zakat ini termasuk tidak sekedar hanya sedekah ya, memberikan pada yang berhak itu zakat, tapi juga ada unsur takarrub ilallah itu. Nah, jadi takarrub mendekatkan diri pada Allah. Kemudian bebas dari hutang. Jadi kalau di total kok kemudian masih ada tapi itu merupakan hutangan ya belum layak dizakati. Mau masih hutang. Iya, iya. Kan harus nyaur, harus bayar itu. Kecuali nanti piutang. Kalau piutang itu termasuk wajib kalau memang apa itu ditagihnya memang dipastikan bisa untuk dibayar. Misalkan jenengan punya uang 1 miliar tapi dengan orang, dipinjamkan ke orang, itu namanya piutang. Jenengan tiap tahun wajib zakat itu karena sudah ada nisab kan. Itu Ustaz, tiap tahun haul wajib zakat. Padahal itu dipinjam orang, tapi syaratnya memang orang itu ada harapan untuk bayar ke jenengan. Tapi kalau sudah dibawa lari ya sudah. Itu wallahu a'lam. Iya, mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak, Ustaz. Iya. Mudah-mudahan ada juga, Ini Ustaz. contoh aja ini. itu piutang. Kemudian berlalu 1 tahun. Berlalu gitu. 1 tahun. Berlalu 1 tahun berarti harus sudah lebih 1 tahun, Ustaz. Betul itu. Kalau Jadi emas 1 tahun. Jadi harus awal lebih punya 1 tahun, lebih Ustaz, ya? 1 tahun gitu. Jadi namanya haul, berulang tahun itu Berulang bahasanya. tahun. Ya. Iya, iya, haul. Misalkan bulan Muharram tahun ini 1443 Hijriah. Ya, itu ya. Nanti tahun depan pas Muharramnya juga tanggal berapa itu dia sudah kewajiban wajib zakat. zakat. Selama sudah menentukan nisab tadi itu. Tapi kalau akhir tahun kok berkurang dari nisab ya enggak. Tapi tadi itu kembali kepada memang fikih itu bisa untuk ditaktiki, nah, itu ya. Ah, gitu Ustaz Tadi ya. itu. Itu gimana kalau ditakti? Dari tadi itu Tadi Allah nggak yang boleh, maha Ustaz, tahu ya? ya dosa. Allah maha tahu. Itu. Masya Allah. Niatnya bagaimana Allah yang maha tahu seperti itu. Baik, next tadi baik. Ya, Insan BSI Region 8 Surabaya, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan bisa langsung melalui chat Pak ya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti chatnya kita kalau ada pertanyaan silakan melalui chat, nanti bisa di sesi akhir acara ini atau di luar, insya Allah kita akan pantau chatnya, bisa menanyakan di chat di live YouTube insya Allah ya. Ya. Baik, next Pak ya. Ya. Nah, ini syarat Ini, Ustaz, ya. orang yang wajib mengeluarkan zakat tentunya Islam. Nah, itu Islam merdeka, balik, berakal sampai pada nisab. Itu. Syarat wajib. Ini syarat secara umum itu ya. Tentunya kalau nggak Islam ya nggak wajib. Cuma saya pernah baca itu juga dalam literatur fikih
ada orang kafir misalkan keluarganya itu Islam. Iya, Ustaz, gimana Ustaz? Nah, itu kalau dia memang yang menanggung nafkahnya, ini juga yang wajib adalah orang itu. Itu ada yang orang Islam seperti ini itu. ya. Orang kafir, ya, tapi dia jadi penopang daripada ekonomi rumah tangga di situ. Yang Islam. Yang Islam, gitu. Bisa jadi kan mungkin apa itu orang ini kafir tapi orang tuanya Islam atau gimana sudah sepuh itu ya, misalkan nggak bisa bekerja tapi dia yang nanggung daripada nafkahnya. Jadi dia juga termasuk yang nanggung daripada zakat daripada yang ditanggung tadi itu. Oh gitu Ustaz, karena memang Iya, mampu Ustaz ya. iya. Dan masuk keluarganya Ustaz. Iya betul, itu ada literatur kayak seperti Iya, itu. iya, iya. Jadi merdeka jelas itu ya, balik Merdeka. berakal sampai pada nisab tadi itu masing-masing nisab itu ya. Nisab berarti takaran harta. Ustaz, ya? Takaran itu hartanya tadi itu. 85. Kalau emas ada tadi itu yang perniagaan itu ya, itu dimisalkan juga sama dengan emas itu per haul itu ya. Haul, Kalau yang gaji tadi bisa dimisalkan dengan emas atau dengan pertanian sekali panen itu. Iya, sekali Kalau panen. peternakan nanti ada ukuran, ada unta, ada kemudian sapi, kambing gitu ya. Itu pun nanti kalau makanannya memang nggak beli gitu. Jadi digembalakan. Di padang rumput yang mubah. Tapi kalau beli enggak. Cuma nanti kalau punya sapi banyak, kemudian makannya beli, kemudian sapinya diperjualbelikan, nanti termasuk perdagangan itu. Oh, macam-macam nisab atau tidak? Iya, Ketika perdagangan maksudnya. Perdagangan itu nanti masuknya. Baik. Itu. Jadi kalau dengan punya unta misalkan 5 ekor, nah itu ya, kemudian digembalakan di padang rumput yang bebas, nah itu nanti ketika 1 tahun jenengan sudah wajib untuk zakat. Zakatnya tapi baru 1 ekor kambing umur 1 tahun. Kalau itu. punya 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Wah, mudah-mudahan punya unta nanti ya. Berikutnya itu kambing, berikutnya sapi. Kambing itu kurang lebih 30 ekor itu ya. 30 ekor. Kemudian kalau sapi 25 ekor itu nanti dan seterusnya itu. Jadi kalau sapi, kalau kita punya sapi 25 baru wajib zakat. Zakatnya itu berapa pun ekor? Nanti syaratnya zakatnya 1 ekor aja. 1 ekor aja. Satu iya. ekor aja sebenarnya Iya. ya. Nggak berat sebenarnya. Nggak itu. berat. Makanya kan ada satu kisah zaman Kanjeng Nabi itu kayak Sa'labah. Ini kan termasuk sahabat dekatnya Nabi. Kalau waktu sholat di belakangnya Nabi jamaah, tepat waktu. Sa'labah maksudnya. Sa'labah. Tapi habis sholat mesti pamitan minta pulang duluan. Gitu ya, pulang duluan. Jadi nggak adik zikir, nggak adik doa, langsung pulang. Akhirnya ditanya sama Nabi, kamu kok cepat pulang kenapa? Nah, baju ini hanya gantian dengan istri saya. Istri saya di rumah sudah nunggu untuk sholat. Jadi cuma 1 baju di badan, gantian dengan istrinya untuk sholat. Itu saking miskinnya itu sampai seperti itu. Kemudian bilang sama Kanjeng Nabi minta didoakan jadi orang kaya. Kanjeng Nabi diam sampai 3 kali baru. Kanjeng Nabi, kamu seperti sudah baiknya seperti itu, nggak usah minta yang lain-lain lah itu. Lebih baik kayak gini aja. Enggak, Kanjeng Nabi, kalau jadi orang kaya kan enak itu, bisa nanti bajunya nggak gantian lagi. Ya sudah, akhirnya oleh Kanjeng Nabi doakan, dikasih kambing, kemudian dirawat itu. Sama Sa'labah ini. Sama Sa'labah. Awal-awal masih sergap ibadahnya, masih rajin. Setelah kambingnya sudah mulai banyak, mulai telat datang jamaah. Nah, kemudian ketika sudah diceritakan di situ, Bainal Jabalaini, kambingnya sudah antara 2 gunung. Saking banyaknya Ustaz. Iya, itu sudah nggak mau jamaah lagi, nggak ada kesempatan, sibuk. Ditanyakan sama Nabi, katanya sibuk sudah. Itu bahkan ketika diutus untuk minta zakat kan sudah wajib itu berarti. Bainal Jabalain ratusan berarti, bahkan ribuan. Apa kata dia? Dihitung di situ zakatnya sudah 25 ekor kambing. Jadi sudah hampir ribuan itu. Apa kata Sa'labah? Ini bukan zakat tapi pemerasan. Jadi Kanjeng Nabi dibilang pemeras. Dibilang pemeras. Masya Allah. Masya Allah. Padahal kewajiban untuk mengeluarkan tadi Ustaz. Iya. Akhirnya bisa jadi juga itu. Maka di ayat itu kan disebutkan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang cuma mengumpulkan harta, emas, kekayaan, perak, dikumpulkan saja nggak pernah dikeluarkan untuk jadi sabilillah. Rasakanlah bagi mereka adab api neraka yang sangat pedih. Nauzubillah. Yaumau yuhma 'alaiha, ketika itu hartanya itu akan
disetrikakan ya di punggungnya, di lambungnya itu. Na'udzubillah, Ustaz, ya. Fadzuqul adzaba bima kuntum taknizun. Inilah akibat dulu hartamu yang cuma dikumpulkan tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Ini pesan penting, Pak, ya. Iya. Jadi kita kalau bekerja dengan segala macam tidak hanya mengumpulkan saja, tapi haknya fakir miskin ditunaikan sehingga nggak diancam, ya, Ustaz, ya. Iya betul. Nah, baik. Masih ada durasi waktu ya? Waktunya Ya, baik. ini dari tujuan zakat, Ustaz. Tadi sudah kita harus memberikan, menunaikan. Sebenarnya tujuannya gimana, Ustaz? Tujuan Ya, dari zakat tadi. Baik. Ini Ustaz, ya. Tujuan zakat untuk menghindarkan muzaki dari sifat kikir. Nah, tadi yang saya sebutkan. Jadi memang manusia itu oleh Allah diciptakan sudah dilengkapi dengan sifat kikir sejak awal itu. Nah, maka dengan zakat ini diharapkan untuk meminimalisir sifat kikir itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kebanyakan manusia lebih mementingkan kehidupan dunia. Iya, Ustaz. Cinta sama dunia itu ya, lupa akan akhirat, lupa akan ibadah. Masya Allah. Maka dengan zakat diingatkan lagi gitu loh. Jangan terlalu cinta dunia. Bakal mati, akan mati, nanti harta-harta itu tidak akan dibawa. Yang dipakai apa sih? Kain kafan. Kain kafan. Masuk kemana sih rumahnya? Ukuran 1 kali 2 meter. Ya Allah. Iya, semuanya, Ustaz, ya. Iya. Kadang-kadang dititipi rumah agak bagus, mobil agak bagus. Sudah nggak mau menyapa tetangganya. Ya Allah. Nggak mau rukun sama saudaranya. Apa bisa kalau mati jalan sendiri ke kuburan? Iya, betul. Ya itu, sombongnya luar biasa. Na'udzubillah. Itu termasuk sifat-sifat kikir itu ya. Jadi dengan zakat maka menghindarkan dari sifat kikir itu. Kemudian ada harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Jadi biar nggak ada gap, nah, ya, itu yang terlalu mencolok. Jadi harus ada harmoni, keseimbangan itu. Tadi saling itu kembali kepada ya. Penjelasan awal itu. Jadi saling membutuhkan. Membutuhkan. Yang kaya butuh yang miskin juga butuh yang kaya. Kalau sama-sama saling memahami tugas dan tanggung jawabnya, hak-haknya, insya Allah semua orang ini akan tertolong. Akan hidup dengan serasi, harmonis. Betul. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka membersihkan harta. Kadang-kadang harta itu kan macam-macam ya. Iya, kadang ono-ono rodok bujuk-bujuki, nah itu ya. itu. Sumpah loh gini. Nah, padahal kualitasnya nggak baik, ngomong baik itu. Jadi dalam rangka itu waktu zakihim biha. Jadi membersihkan daripada harta itu termasuk juga jiwa dari orang yang punya harta itu. Berarti kalau harta nggak dizakati jadi harta kotor. Kotor ya, jadi sampah. Itu sampah kok dikumpulkan terus ya gimana? Iya, berarti kan ya kurang berpikir itu berarti. Iya. Afala ta'qilun kan gitu. Jadi orang kalau cerdas itu kan ya buang sampah ke tempatnya. Mosok dikumpulkan terus sampah itu. Betul. Itu. Jadi keluarkan gitu. Jadi dengan zakat membersihkan harta. Okay. Next, Ustaz, ya. Iya. Kemudian menumbuhkan keberkatan pada harta yang dizakati. Jadi pengalaman saya, orang yang senang zakat umumnya sedekah itu ya, nggak ada ceritanya tambah miskin. Mesti tambah kaya. Bertumbuh, Ustaz, ya. Bertumbuh itu karena makna zakat sendiri secara bahasa itu zakat, bertumbuh, berkembang, suci, bersih, baik. Masya Allah. Iya, Ustaz. Jadi nggak ada pengumuman saudara-saudara saya miskin gara-gara zakat, nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, mesti tambah kaya dan barokah itu. Nah, sing tambah miskin ya saya nggak mau zakat itu. Biasa seperti itu, Ustaz. Kadang-kadang hartanya banyak, penyakitnya juga banyak. Iya. Makan bakso nggak boleh kolesterol, makan sate nggak boleh darah tinggi. Apa gunanya uang banyak kalau seperti itu? Nah, bersihkan dengan zakat sedekah, insya Allah sehat. Itu ya. Amin, Ustaz. Cocok ya Mas ya. Cocok ini tujuan zakat jadi dalam rangka menumbuhkan keberkatan pada harta yang dizakati. Betul. Kalau nggak dizakati berarti juga akan mandek, Ustaz, ya, nggak berkah. Termasuk tadi yang ditunda-tunda itu. Saya beberapa orang lah itu ya kisah seperti itu, sering menunda daripada zakat. Akhirnya tadi itu. Akhirnya sudah hartanya habis itu sudah. Padahal malah sukses itu ya. Saya ingatkan orang zakatnya jangan lupa itu. Engko dulu buat modal, hati-hati. Betul, Ustaz. Itu
Itu. Baik nih Ustaz. Ya, next. Ada tujuan, ada fungsi Ada fungsi, zakat, Ustaz. ya. Kemudian fungsi zakat sebagai sarana penyangga kerawanan sosial, paling tidak apa itu ya, menjadi tameng gitu ya. Tameng, Ustaz. Biar nggak terlalu lah itu ya. Karena kalau sampai orang yang kaya itu pelitnya benar-benar pelit, ya, ini gap sosial kan semakin tinggi, kecemburuan daripada yang apa itu yang di bawah juga semakin tinggi, sehingga mungkin nanti ada fitnah-fitnah, bisikan-bisikan setan. Nah, itu sehingga menimbulkan daripada tadi itu apa kerawanan sosial itu. Bisa jadi pidana itu. Ya. Ada unsur iri, dengki, nah itu. Ya. Saiki aku gak dikei ya wis tak jaluk secara paksa, nah, itu akhirnya. Betul juga. Maka orang kaya juga harus jiwa sosial itu dalam rangka tadi itu. Kemudian sebagai sarana pemuliaan manusia. Lihat tadi yang saya itu. Iya. Jadi jangan sampai dieksploitasi itu ya itu. Jadi ini dalam rangka menaikkan derajat itu ya. Menaikkan itu derajat yang penerima ini Ustaz ya. Betul. Maka dalam konsep zakat yang produktif itu. Jangan sekedar hanya memberi ikan itu ya. Kasih kail. Lihat orang yang mau dizakati ini kalau dia punya potensi kecerdasan, sekolahkan lagi. Pakai uang zakat boleh, pelatihan gitu. Pelatihan. Nah, gitu pelatihan. Kalau punya tenaga, skillnya mungkin kurang, tenaga, kasih modal ingin dagang, kasih gitu, UMKM atau gimana. Itu lebih produktif. Iya, betul. Itu kecuali orang yang sudah nggak mampu, lemah, nggak bisa apa-apa, ya itu baru. Gitu. Konsumtif, kita kasih konsumtif. Iya, seperti itu. Jadi sekarang kan enggak itu, kasih misalkan 100.000, ya terus seperti itu. Itu. Jadi harus ada yang namanya zakat produktif. Zakat produktif. Sehingga orang yang pertama itu mustahik, nanti tahun berikutnya bisa menjadi muzaki. Akhirnya penerima, akhirnya yang memberi zakat. Mulia kan itu, mulia. Iya, itu memuliakan manusia. Bukan tadi itu orang yang nggak mampu dipoto itu kasihan pakai ini butuhkan ya. Sekarang harus diganti itu. Ini ditampilkan UMKM dulu ini adalah mustahik, sekarang sudah jadi muzaki. Ya, harusnya seperti itu. Iya. Jadi boleh Pak memberikan modal lewat uang zakat itu, nggak apa-apa. Itu namanya zakat produktif. Iya. Seperti itu. Misalkan dia mau beternak, belikan kambing. Itu. Nah ini menarik nih Ustaz. Iya. Zakat produktif ini. Produktif. Jadi boleh pakai modal dari uang zakat, sehingga yang tadi mustahik bisa menjadi muzaki. Masya Allah. Tapi memang kembali kepada orangnya itu sendiri. Kalau memang sudah orangnya tipe peminta-minta diberikan apapun, ya itu sudah ya kayak gitu. Perlu dibina. Iya, betul. Kembali pada ilmu tadi itu. Iya, betul. Harus belajar dan belajar itu. Kemudian sebagai sarana konsolidasi umat. Jadi ada rasa persatuan umat, kebersamaan, persaudaraan semakin erat. Kerukunan kan tambah seneng itu ya, seperti itu karena berbagi tadi Ustaz ya. Itu maka as-shadaqatu lidaf'il bala itu sedekah itu bisa menolak daripada bencana, iri hati, dengki itu. Bahkan kalau dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW, as-sakhiyu, orang yang loman itu ya, berarti sedekah ya, qaribum minallah, dekat dengan Allah. Jadi Allah itu lebih senang pada orang yang biasa-biasa tapi loman. Daripada ngapunten, powinter tapi medit. Nah, itu Ustaz. Termasuk ngapunten, ustad medit. Perlu dipertanyakan ini itu ustad Allah nggak senang itu. Iya, itu. Biasa tapi apalagi ustad loman. Allahumma amin. Gitu. Ini peringatan untuk kita ya. Wa qaribu minan nas. Manusia senang orang loman. Bahkan kedatangannya selalu ditunggu. Karena nggak merepotkan, membuat bahagia, gitu. Kematiannya ditangisi, digoleki, nggak adanya digoleki, dicari kemana ini orang yang loman ini. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita kan harus mencontoh lah, walaupun nggak 100% ya. Iya, perlu belajar mencontoh. Iya, itu. Kemudian qaribum minal jannah, jadi dekat dengan surga. Wa baitu minan nar, jauh dari neraka. Itu orang yang loman tadi. Tapi sebaliknya al-bakhilu, orang yang pelit, baidu minallah wa baidu minan nas wa baidu minal jannah wa qaribum minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah. Allah nggak suka.
Walaupun pinter apapun, soleh apapun dia, tapi kalau pelit Allah nggak suka. Aqamus shalah wa atuz zakat. Gandeng itu. Jadi ukurannya seorang ada itu vertikal, ada horizontal. Ya, itu. Kemudian dekat jauh dari manusia. Jadi orang kalau pelit itu ya banyak nggak suka gitu. Ya. Uang pelit itu. Kalau ada pembangunan ngomong aja itu, tapi nggak pernah urun. Ngarang nyumbang. Iya, ngeritik terus itu. Orang dikritik terus tapi nggak pernah keluar. Itu hartanya itu. Kemudian dekat jauh dari neraka, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Itu senang neraka nanti orang yang pelit-pelit itu nanti. Iya. Sebenarnya ancaman juga itu. Ya, itu bentuk konsolidasi pada umatnya. Jadi sebagai sarana pembelaan terhadap kemanusiaan. Jadi kampanye secara tidak langsung hanya orang sedekah itu. Jadi bagaimanapun agama itu objektif. Yang benar baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk, siapapun pelakunya. Iya. Nah punten, orangnya misalkan ya kelihatannya jahat, tapi loman ya tetap baik. Itulah agama itu objektif itu. Jadi kayak misalkan ada dawuhnya Nabi, mangkola la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in saraka. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia itu dipastikan masuk surga walaupun pernah berzina, pernah mencuri. Itu berarti kebenaran apapun yang dilakukan manusia latar belakangnya itu oleh Allah diakui. Iya, Ustaz. Apapun latar belakangnya. Latar belakangnya apapun, kalau dia melakukan kebenaran pasti oleh Allah akan dibalas. Bagaimana seorang yang kisah terkenal PSK, WPS ketika lewat di tengah malam, ya mungkin ya habis itu ya jalan-jalan itu ya ketemu sama seekor anjing yang lagi kehausan. Dicopot itu sepatunya, ambil air diminum. Gara-gara itu Allah turun rahmat kepada pelacur ini dan wafat dalam kondisi husnul khotimah. Bayangkan itu. Iya. Siapapun pelakunya kalau itu kebenaran, Allah akan memberikan balasan. Siapapun pelakunya kalau itu kejahatan, ya meskipun sama. Ustadz. Iya, itu. Iya. Orang pinter, jabatannya tinggi, seperti itu. Ini dari fungsi zakat, Ustadz ya. Sebagai sarana pemberdayaan umat tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi bisa menjadi potensi zakat yang produktif. Iya. Gitu. Jadi kalau orang-orang kaya itu betul-betul dikumpulkan zakat dan itu bisa terorganisir dengan baik, dipilih mustahik-mustahiknya itu yang memang ada potensi-potensi tertentu. Ini dalam rangka pemberdayaan daripada umat. Pemberdayaan umat. Itu luar biasa itu. Iya. Kemudian sebagai pendorong kebangkitan ekonomi umatnya tadi itu. Jadi ada kaitannya juga. Kemudian penghargaan terhadap kinerja. Gitu. Baik, ini sudah fungsi zakat, Ustadz ya. Ada 7 dari fungsi zakat, salah satunya sebagai pendorong kebangkitan ekonomi dan penghargaan terhadap kerja. Betul. Nah, baik, insan BSI Region 8 Surabaya, peserta kurma kajian seputar Ramadan. Alhamdulillah dari tadi kita sudah bahas berkenaan dengan fikih zakat, mulai dari macam-macam zakat, apa yang harus dizakati dan syarat sah dan rukun zakat. Saat ini kita akan bahas tentang zakat ini sebenarnya untuk siapa gitu ya. Jadi zakat ini untuk siapa? Silakan Ustaz. Jadi orang yang wajib berzakat dinamakan muzaki, untuk yang berhak berarti dia mustahik. Mustahik. Itu dalam Al-Quran sudah oleh Allah diterangkan secara khusus, terperinci ya. Dalam surah At-Taubah ayat 60. Quran surat At-Taubah ayat 160. Ayat 60. Ayat 60 misalnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah minas sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Itu. Jadi sesungguhnya sedekah yang dalam tafsir disebutkan itu adalah zakat. Nama lain daripada zakat bisa disebut sedekah itu ya. Itu yang lebih berhak diberikan adalah kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Itu. Adapun fakir miskin ini memang beberapa ulama madhab 4 itu ada beberapa perincian ya, karena keterbatasan waktu ya. Cuma secara umum saja. Jadi fakir itu orang yang memang dimakan sulit, nggak punya pekerjaan, tempat tinggal pun nggak punya. Jadi
betul-betul dia terpuruk gitu ya. Betul. Nah, miskin ini agak mendingan daripada fakir. Masih Punya ada, rumah, punya pekerjaan tapi tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang dimakan Ustaz ya. Yang dimakan terutama itu. Jadi ada rumah, ada pekerjaan tapi secara umum itu tidak bisa memenuhi kebutuhan daripada hidupnya. Kemudian amil ya panitia, tentunya ini yang memang kalau mengikuti fikih itu yang sudah ditetapkan oleh negara, legalitasnya itu. Ada SK Basnas Kemenaknya Betul, Ustaz ya. paling tidak seperti itu. Kalau yang dadaan ini belum termasuk kategori ini sebenarnya. Itu kalau yang mungkin di masjid-masjid sudah punya lembaga tertentu dan resmi bisa, itu yang punya daftar itu bisa. Jadi kalau masjid belum jadi lembaga zakat sebenarnya nggak belum, betul Ustaz ya? Iya. Ya, cuma ngumpulkan saja, nanti disalurkan ke lembaga yang resmi. Oh, seperti gitu, itu. Ustaz, ya? Iya, nggak apa-apa ditampung aja, cuma dia nggak berhak. Nggak berhak Ustaz ya? Menerima. Iya. Ini kan yang berhak menerima kan ambil. Jadi memang tugasnya dia sehari-hari memang seputar zakat, mengumpulkan, membagikan, mengelola, itu seperti itu. Iya. Kemudian mu'alaf, nah, tadi itu ya, jadi orang yang memang dilunakkan hatinya untuk Islam itu. Kemudian rikob itu adalah membebaskan budak. Ghorim, orang yang terhutang fisabilillah, untuk orang yang berjuang jalan Allah. Kemudian ibn sabil, musafir, ya, musafir dalam tujuan ini musafir Ustaz ya? Iya, musafir, orang bepergian dalam tujuan yang baik, nah, bukan maksiat itu ya. Itu seperti itu. Ghorim ini gimana Ustaz? Soalnya kita punya hutang nih, boleh nerima zakat tuh? Jadi ghorim ini yang memang dia terlilit sehingga kehidupannya menjadi sulit untuk memenuhi sehari-harinya. Makan sehari-harinya karena punya hutang tadi Ustaz. Karena punya hutang itu. Bahasanya orang bangkrut lah itu. Kan dia punya tanggungan mungkin di bank atau di mana itu. Anak sekolah nggak bisa bayar, ini dibantu. Seperti itu. Bisa untuk melunasi hutangnya tadi itu atau sekedar untuk membantu itu ya, untuk mempertahankan daripada hidupnya, atau juga kalau dia ada potensi bisa dikasih modal lagi. Gitu. Berarti sebenarnya mulia sekali ini Ustaz ya. Kan kadang ini ada orang itu dalam tanda kutip Ustaz ya, ngajukan ke lembaga zakat dalam rangka bayar hutang. Sebenarnya dari lembaga zakat ini perlu dibantu sebenarnya untuk lunasi hutangnya Ustaz. Iya, itu memang itu boleh Ustaz. Ya boleh. Itu. Tapi tidak lagi kalau hutangnya konsumtif ya, jangan. Oh gitu Ustaz. Iya. Beli mobil kayak kredit, nah, itu kan sudah konsumtif itu. Ini yang terutama yang pokok itu ya. Pokok. Hutang karena mau makan. Betul bangkrut. Ya. Jadi yang dimakan nggak ada, sudah itu. Seperti itu. Jadi potensi ada, cuma karena namanya musibah itu ya, nggak tahu rumahnya terbakar atau gimana itu ya. Kadang ya selera-etikan itu, saya punya hutang kredit mobil. Tolong dibantu, minta ke lembaga amil zakat. Ya. Banyak yang mau itu. Oh gitu. Nah, ini perlu dihindari ya. Iya. Seperti itu. Next. Ya. Next ya. Ya. Nah, ini golongan yang tidak berhak. Nah, ini agnia, orang kaya. Nah, ini orang yang mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya. Orang kafir yang memerangi Islam. Maka tadi itu ya, termasuk mu'alaf ini bisa jadi juga masih dia kafir tapi sudah ada ketertarikan dengan Islam. Itu terutama pemimpin itu ya, pemimpin daripada orang yang ada di situ. Jadi zakat itu boleh untuk orang kafir yang punya ketertarikan potensi, ke Islam. Terutama kepada ketua-ketuanya itu. Boleh Ustaz ya? Boleh. Menarik itu. juga itu. Iya, itu terjadi ketika zaman Rasulullah. Iya, Abu Sufyan itu. Abu Sufyan. Akhirnya banyak yang masuk Islam karena Abu Sufyan oleh Kanjeng Nabi waktu ghanimah dikasih 100 ekor unta. Iya. Cek senengi dadi wong Islam itu ya. Itu. Sehingga yang lain ikut juga masuk gitu saja. Insyaallah. Sementara yang sahabat Ansor, Muhajirin itu malah cuma dikasih 1 ekor kambing itu dari harta ghanimah itu. Sehingga ada orang-orang munafik itu yang membisiki gitu ya itu. Nah, sehingga Kanjeng Nabi memanggil itu, mereka biar baru masuk Islam senang dengan harta. Kamu sudah imannya sudah kuat itu, walaupun saya yakin nggak dikasih harta kamu juga akan tetap senang dengan Islam. Sudah biasa berjuang, sudah biasa berkorban. Nah, jangan kan harta nyawa aja dikorbankan kok. Apakah gara-gara kamu saya kasih 1 kambing terus kecewa? Wong kamu nanti tuh pulang bersama saya, mereka bersama hartanya. Gimana? Betul. Akhirnya mereka sahabat Ansor Muhajirin semua itu tersungkur menangis di depan Nabi itu.
Sudah Kanjeng Nabi saya nggak dikasih harta nggak apa-apa, yang penting saya kumpul sama panjenengan. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini tadi yang tadi saya singgung. Jadi itulah logika kenabian, logika Al-Quran seperti itu. Orang yang sudah biasa memberi, tangan di atas, sudah biasa berjuang. Jangan direndahkan lagi dengan tangan di bawah. Iya. Kalau sudah orang kita tolong sudah sukses, alhamdulillah. Itu termasuk apa ya? Hati itu lega itu loh ya. Bisa menjadi perantara. Jangan malah kecewa karena dia nggak berbuat baik dengan kita, nggak masalah. Kita kan harapnya kepada Allah, bukan pada dia. Kalau kita harap dengan dia, kita kan jadi pengemis lagi. Padahal biasanya sudah jadi orang yang yadul ulya itu khairun yadul sufla. Kok sekarang mau pertahankan itu yang di atas itu. Mengharap hanya kepada Allah. Itu logika Al-Quran seperti itu, luar biasa. Tapi yang terjadi masyarakat nggak gitu. Ketika orang ditolong sukses, orang itu nggak berbuat dengan dia, kecewa dia. Itu bukan logika Al-Quran itu. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz. Sudah sampai ke penghujung acara Insan BSI Region 8 Surabaya. Karena sudah keterbatasan waktu, peserta kurma kajian seputar Ramadan. Barangkali mudah-mudahan dari kajian tadi tentang fikih zakat, mulai dari harta dan macam-macam yang perlu dizakati, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada macam-macam zakat mal itu termasuk perdagangan, zakat profesi, sampai ke penerimanya, tabungan, gaji, Ustaz ya. Deposito ini ya. Nah, ini cara-cara berkenaan dengan zakat, barangkali dari Insan BSI Region 8 Surabaya ada yang ditanyakan, bisa melalui chat, dan nantinya insya Allah akan kita perhatikan, kita akan jawab, bisa melalui WA kalau tidak di event ini, dan bisa langsung dijawab oleh Ustadz HM Muhammad Nur yang memang ahli di bidangnya. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka senang berzakat dan bersedekah, membagikan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan, bisa melalui rekening tadi yang sudah disebutkan di awal. Baik, demikian kita tutup dulu dengan pembacaan Alhamdulillah Ustaz ya. Bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallah. Amin.